Namaku cinta ketika kita bersama, berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama, berbagi rasa sepanjang usia. Berjumpa kembali dengan saya, Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang perceraian dan pernikahan kembali. Baik, kita mulai bahasan kita ini dengan membaca Matius 19 ayat 4-6. Dikatakan, jawab Yesus, "Tidak kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Pertama, saya mengajak kita memperhatikan data perceraian berikut ini. Jerry Rosbeck, seorang konselor pernikahan dan keluarga, dalam bukunya Pernikahan Anti Cerai yang terbit di tahun 2002, menuliskan keprihatinannya tentang tingginya angka perceraian di Amerika. Dalam buku tersebut, Jerry Rosbeck mengungkapkan fakta bahwa saat ini di Amerika Serikat 43% dari semua pernikahan pertama berakhir dengan perceraian. Sekitar 60% dari pernikahan kedua mengalami nasib yang sama. Menurut penelitiannya, angka perceraian di Amerika mencapai 2 kali lipat angka perceraian di Prancis atau Jerman dan 3 kali lipat angka perceraian di Jepang. Yang lebih memprihatinkan adalah kenyataan bahwa negara-negara tersebut pada umumnya memiliki lebih sedikit orang Kristen dibandingkan Amerika. Hanya Inggris yang mempunyai tingkat perceraian sebanding dengan Amerika. Bagaimana dengan keadaan di Indonesia? Kita seharusnya prihatin dengan tingginya angka perceraian seperti dilansir replika.co.id Jakarta yang menulis, angka perceraian pasangan di Indonesia terus meningkat drastis. Badan Urusan Peradilan Agama, Badilak Mahkamah Agama, mencatat selama periode 2005 hingga 2010 terjadi peningkatan perceraian hingga 70%. Dirjen Badilak MA Wahyu Widiana mengatakan, tingkat perceraian sejak 2005 terus meningkat di atas 10% setiap tahun. Pada tahun 2010 terjadi 285.184 perceraian di seluruh Indonesia. Penyebab pisahnya pasangan ini diurutkan 3 besar, paling banyak akibat faktor ketidakharmonisan sebanyak 91.841 perkara. Tidak ada tanggung jawab 78.407 perkara dan masalah ekonomi 67.891 perkara. Nah, berdasarkan data yang dikutip dari website Mahkamah Agung MA, sebanyak 419.298 pasangan bercerai sepanjang tahun 2018. Dari jumlah itu, inisiatif perceraian paling banyak dari pihak perempuan, yaitu 307.778 orang, sedangkan dari pihak laki-laki sebanyak 111.490 orang. Nah, tingginya angka perceraian di atas membuat kita bertanya-tanya, mengapa begitu banyak pasangan suami istri yang mengakhiri hubungan mereka dengan perceraian? Jerry Rosbeck dan Barbara Rosbeck mengatakan, kita perlu mengingat bahwa perceraian itu lebih dari sekedar angka statistik. Perceraian melibatkan manusia dengan harapan yang nyata dan impian yang nyata, serta kepedihan yang nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum lebih jauh membahas perceraian dan pernikahan kembali,
menurut perspektif iman Kristen dan ajaran Alkitab, perlu diperhatikan 3 pemikiran dasar mengenai perceraian sebagai berikut. 1. Perceraian bukanlah ideal Tuhan. Jelaslah bahwa Tuhan tidak merancang perceraian. Apapun pandangan mengenai perceraian adalah penting untuk mengingat kata-kata Alkitab dalam Maliaki pasal 2 ayat 16a. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Menurut Alkitab, kehendak Allah adalah pernikahan sebagai komitmen seumur hidup. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6. Yesus mengatakan bahwa Allah mengizinkan dalam tanda petik perceraian tetapi tidak memerintahkan. Matius pasal 19 ayat yang ke-8. Perceraian itu diizinkan bukan diperintahkan. Hal ini terjadi karena skelor kardia. Sekali lagi dalam tanda petik bahwa perceraian itu diizinkan itu adalah karena skelor kardia atau ketegaran atau kekerasan hati manusia. Matius 19 ayat yang ke-8, Markus 10 ayat 5. Dosa membuat hati manusia menjadi keras. Kekerasan hati manusia mengakibatkan manusia sulit mengampuni, menganggap diri benar, meremehkan firman Tuhan, menutup diri terhadap koreksi, menolak untuk berubah, menyebabkan hubungan suami dan istri rusak, dan keluarga berantakan. Bahkan perceraian. Jadi perceraian adalah konsensi ilahi, bukan konstitusi ilahi. Merupakan kelonggaran, bukan norma atau standar Allah. Dengan kata lain, perceraian bukanlah ideal atau yang terbaik bagi pernikahan. Sekali lagi, perceraian bukan ideal Allah. Perceraian bukan yang terbaik bagi pernikahan. Tetapi perceraian itu disebut konsensi atau kelonggaran karena kekerasan hati manusia. 2. Perceraian tidak diperbolehkan karena setiap alasan. Banyak penafsir menganggap Kristus menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi hanya karena satu alasan, yaitu zina atau percabulan. Matius 19 ayat yang ke-9. Prase kecuali karena zina adalah satu-satunya alasan dalam Alkitab di mana Tuhan memberikan izin untuk perceraian. Satu alasan ini perlu ditegaskan karena orang Farisi datang kepada Yesus dengan pertanyaan, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Prase Yunani kata pasan atian, yaitu sebuah prase yang lebih tepat bila diterjemahkan untuk alasan apa saja. Matius 19 ayat 3. Di sini Kristus menegaskan bahwa seseorang tidak boleh bercerai berdasarkan alasan apa saja. Nah, prase kecuali karena zina ini akan saya bahas pada kesempatan lainnya, karena prase ini adalah satu prase yang bagian dari satu prase yang diperdebatkan. 3. Perceraian mengakibatkan masalah-masalah. Apabila rancangan Tuhan diabaikan oleh manusia, pastilah timbul masalah-masalah. Bagi orang-orang tertentu, perceraian sepertinya adalah penyelesaian masalah. Tetapi bagi orang lainnya adalah masalah. Kenapa? Karena ada pihak-pihak yang terluka, tertekan, tersakiti, dan dirugikan. Pasangan yang bercerai, anak-anak, pihak keluarga, serta masyarakat yang lebih luas bisa jadi terkena dampaknya. Nah, lagu Butiran Debu yang dinyanyikan Rumor berikut ini nampaknya mengekspresikan dengan tepat kebahagiaan cinta yang dirusak oleh pengkhianatan dan betapa dalamnya luka yang diakibatkannya. Hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku
yang hianat, cintaku berkhianat. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Ada harga mahal yang harus dibayar bagi sebuah pilihan untuk bercerai. Karena perceraian mengakibatkan luka yang tidak mudah untuk disembuhkan, dan mungkin bila luka tersebut disembuhkan tetap akan menyisakan goresan bekas luka tersebut. Sekarang kita masuk yang ketiga. Kita akan melihat pernikahan menurut perspektif Alkitab. Menurut Alkitab, pernikahan merupakan suatu komitmen dan komitmen yang mengikat, bersifat permanen dan seumur hidup. Matius 19 ayat 5 dan 6. Komitmen pernikahan ini dinyatakan dengan gamblang oleh Nabi Maliaki ketika ia menulis, Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Maliaki 2 ayat yang ke-14. Kitab Amsal juga berbicara tentang pernikahan sebagai suatu komitmen atau perjanjian satu sama lain. Kitab ini mengutuk seorang yang berzina, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Amsal 2 ayat yang ke-17. Sebuah komitmen menurut Alkitab adalah sebuah hubungan yang sakral antara dua pihak, disaksikan oleh Allah, sangat mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Kedua belah pihak bersedia berjanji untuk menjalani kehidupan sesuai dengan butir-butir perjanjian itu. Kata Ibrani yang digunakan untuk komitmen adalah berit dan kata Yunaninya adalah diateke. Istilah komitmen yang seperti inilah yang digunakan Alkitab untuk melukiskan sifat hubungan pernikahan. Allah juga menghendaki bahwa pernikahan sebagai komitmen seumur hidup. Dengan demikian pernikahan itu bersifat permanen. Sifat permanennya suatu pernikahan dengan jelas dan tegas dikatakan oleh Yesus Kristus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6. Jadi Allah dari sejak semula menetapkan bahwa pernikahan sebagai ikatan yang permanen yang berakhir hanya ketika salah satu pasangan meninggal. Bandingkan Roma 7 ayat 1-3, 1 Korintus 7 ayat 10-11. Paulus juga menegaskan hal ini ketika ia berkata, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Roma 7 ayat 2 dan 3. Sekarang yang keempat, alasan diizinkannya perceraian. Perhatikan, alasan diizinkannya, dalam tanda kutip, diizinkannya perceraian menurut Alkitab. Pertanyaan penting untuk dipertimbangkan adalah apakah alasan diizinkannya perceraian? Bukankah Kristus mengatakan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia? Bagaimana pandangan Alkitab mengenai alasan diizinkannya perceraian? 1. Kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan kita lahir dengan sifat dasar yang berdosa. Konsekuensinya banyak landasan yang tidak alkitabiah bagi perceraian. Bahkan di gereja, seandainya tidak ada dosa di dunia, tentunya tidak akan ada perceraian.
perceraian adalah hasil dari dosa. 2. Fakta bahwa Allah mengizinkan perceraian dalam perjanjian lama tidaklah membuktikan bahwa ia memerintahkannya. Ulangan 24 ayat 1-4. Perceraian itu diizinkan, bukan diperintahkan. Matius 19 ayat yang ke-8. Artinya perceraian adalah konsensi ilahi, bukan konstitusi ilahi. Perceraian merupakan kelonggaran, bukan norma atau standar Allah. Kehendak Tuhan untuk pernikahan tidak pernah diubah ataupun dibatalkan. Karena manusia tidak menaati kehendak Tuhan, maka hukum diperkenalkan, dan hukum ini tidak membenarkan perceraian atau mengatakan bahwa perceraian kini sudah menjadi kehendak Tuhan. Jadi sampai saat ini perceraian tidak pernah menjadi kehendak Tuhan, tetapi hukum ini mengaturnya. 3. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa rekonsiliasi atau perdamaian adalah pilihan pertama yang disodorkan Allah dan bukan perceraian. 1 Korintus 7 ayat 12-14. Sebaiknya selama memungkinkan maka perceraian dihindari dan mengusahakan rekonsiliasi atau perdamaian bagi pernikahan. Dengan mengikuti contoh Nabi Hosea, perlu untuk mengampuni dan menerima kembali pasangan yang telah berzina. Hosea 3. Walaupun demikian, ada 2 konsensi dalam Alkitab di mana perceraian dalam tanda petik diizinkan, tetapi tidak dianjurkan. Jangan salah paham dengan saya. Di dalam Alkitab ada 2 konsensi di mana perceraian diizinkan tetapi tidak dianjurkan. Konsensi pertama adalah ketidaksetiaan dalam pernikahan. Matius 5 ayat 31-32, Matius 19 ayat yang ke-9. Konsensi kedua ditemukan dalam kasus di mana orang yang tidak percaya, tidak seiman, meninggalkan pasangan yang percaya kepada Yesus Kristus. 1 Korintus 7 ayat yang ke-15-16. Sekarang kita melihat konsensi pertama. Perceraian terjadi karena alasan percabulan. Matius pasal 19 ayat 9. Perasai kecuali karena zina adalah alasan pertama dalam Alkitab di mana Tuhan memberikan izin untuk perceraian. Pada kesempatan lain saya akan menjelaskan klausa kekecualian ini. Ada tafsiran-tafsiran yang tidak tepat terhadap klausa ini. Karena itu maka harus ditangani dengan teliti, hati-hati berdasarkan teks Yunaninya. Nah, satu alasan ini perlu ditegaskan karena orang-orang Farisi datang kepada Yesus dengan pertanyaan, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Matius 19 ayat yang ketiga. Banyak penafsir Alkitab yang memahami klausa perkecualian ini dengan merujuk pada perzinahan yang terjadi pada masa pertunangan. Dalam tradisi Yahudi, laki-laki dan perempuan dianggap sudah menikah walaupun mereka masih bertunangan. Percabulan dalam masa pertunangan ini dapat merupakan satu-satunya alasan. Jadi percabulan dalam masa pertunangan ini dapat merupakan satu-satunya alasan untuk bercerai. Di sini Matius menggunakan kata Yunani porneia atau percabulan yang pada dasarnya berarti ketidaksetiaan secara seksual atau ketidaksetiaan sebelum pernikahan yang mencakup segala macam hubungan seksual yang bertentangan dengan hukum. Dalam hal ini hukum Taurat pada saat itu. Jika perzinahan yang dimaksud terjadi setelah pernikahan, maka kata Yunani yang biasanya digunakan adalah mokeia. Kata mokeia adalah perzinahan atau seks haram yang melibatkan seseorang yang sudah menikah. Penting diketahui, hukuman bagi perzinahan setelah pernikahan dalam hukum Taurat Yahudi adalah hukuman mati.
sebagaimana yang disebutkan dalam Imamat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Bandingkan Yohanes 8 ayat 5. Jadi kata kecuali karena zina di situ adalah kata pornea, bukan mokea. Kecuali karena percabulan yang merujuk kepada di mana seorang perempuan hamil atau melakukan hubungan seksual bukan dengan calon suaminya di masa pertunangan atau sebelum pernikahan. Jadi bisa dikatakan seorang perempuan yang hamil tetapi bukan dengan calon suaminya. Berdasarkan penjelasan saya tersebut di atas terhadap teks Matius pasal 19 ayat yang ke-9, saya tidak sepakat terhadap penafsiran Pastor Joshua Teuh berikut ini tentang prase kecuali karena zina. Lalu mungkin ada yang berkata begini, tapi di dalam Matius 19 ayat 9 itu seorang laki-laki tidak boleh menceraikan istrinya kecuali karena zina. Nah kan ada alasan Ahok menceraikan istrinya karena perzinahan istrinya itu. Oh, Anda salah paham dengan ayat ini loh. Hati-hati menafsirkan ayat ini. Kecuali karena zina di sini saudara-saudara, itu tidak berbicara perzinahan biasa, kejatuhan orang dalam perzinahan. Ya, hubungan gelap antara laki-laki dan perempuan yang sudah bersuami. Bukan itu. Tafsiran yang benar ini ada dua hal. Secara kontekstual, yang pertama, saudara-saudara, kecuali karena zina adalah istri karena berzinahan. Artinya ini istri jisamsu, istri 2, 3, 4, istri perzinahan ini, saudara-saudara. Istri yang seperti ini bisa diceraikan, tapi istri pertama yang mengucapkan ikrar janji pernikahannya itu sampai maut memisahkan sebagai rekan seperjanjian tidak bisa dipisahkan. Pengertian tentang perzinahan itu sebagai dasar landasan perceraian, ya ini bukan zina biasa, ini kebejatan seksual. Ya, perzinahan dalam konteks kebejatan seksual, seksualitas. Contoh nih, waduh, Pak Joshua, saya ceraikan istri saya karena istri saya punya kelainan seks. Dia sudah tidak gairah sama saya, Pak Joshua, tapi dia gairah sama binatang. Ya, mohon maaf, dia birahinya menyala-nyala, bersetubuh dengan binatang, dengan kuda, dengan anjing, dan lain sebagainya. Ini kebejatan seksual. Ini yang dibilang zina, tanda kutip yang bisa diceraikan. Kebejatan seksual. Kebejatan seksual apalagi? Pak Joshua, waduh, istri saya berzina. Karena apa? Ya, dia punya simpanan perempuan lain. Jadi dia lesbian. Terus dia sudah tidak bergairah sama saya. Dia tidak mau lagi sama saya dan seterusnya. Ya, dia tidak mau bercerai sih, tetapi gairah seksualnya tidak ada lagi. Dia lebih bergairah, birahinya menyala-nyala dengan perempuan pasangannya itu. Dan mereka sudah hidup bersama. Ini kebejatan seksual. Inilah perzinahan yang bisa diceraikan. Karena apa? Saudara-saudara, sebenarnya lewat kehidupan perzinahan ini, kebejatan moral perzinahan inilah dia menghancurkan imannya. Dia pasti sudah kehilangan iman. Ya. Karena dia melanggar semua hukum Allah. Sekarang konsensi kedua, perceraian diizinkan dalam kasus di mana orang yang tidak percaya meninggalkan pasangan yang percaya kepada Yesus Kristus. 1 Korintus 7 ayat 15 sampai 16. Ketika perceraian terjadi karena pasangan yang tidak percaya kepada Kristus meninggalkan pernikahan, pihak yang ditinggalkan atau yang tidak berdosa bebas atau boleh atau diizinkan menikah lagi. 1 Korintus 7 ayat yang ke-15. Tentu saja dalam hal kematian pasangan, pasangan yang ditinggalkan bebas untuk menikah lagi. Kebiasaan orang Yahudi dalam perjanjian Lama menetapkan bahwa jika ada hak untuk bercerai, ada hak untuk menikah lagi. Itu kebiasaan orang Yahudi. Nah, pengajaran Paulus dalam perjanjian baru tidak bertentangan dengan keyakinan ini.
Tetapi sekali lagi, sebagaimana Musa hanya mengizinkan, bukan memerintahkan, Paulus juga menyatakan bahwa hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. 1 Korintus 7 ayat yang ke-6. Walaupun demikian, apa yang diinstruksikan Paulus dalam 1 Korintus 7 ayat 11 sampai 16 ini disampaikannya dengan penuh wibawa dan otoritas kerasulannya yang ditetapkannya sebagai peraturan bagi jemaat. Baca 1 Korintus 7 ayat 17. Gambaran perceraian karena perzinahan dapat kita lihat dalam hubungan Allah dengan Israel. Ketika Israel mengikuti berhala-berhala, Allah berfirman melalui Nabi Yeremia, oleh karena zinahnya aku telah menceraikan Israel perempuan murtad itu dan memberikan kepadanya surat cerai. Yeremia 3 ayat 8. Yesaya juga menulis tentang Allah yang menceraikan Israel karena Israel tidak setia. Beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia, atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Yesaya 50 ayat 11. Betapa besarnya kasih Tuhan kepada Israel. Dia berulang kali menyodorkan rahmat dan kemurahannya, namun perzinahan dan ketidaksetiaan Israel telah melewati ambang batas. Tuhan berfirman kepada Israel, kembalilah hai Israel, perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan, mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan, tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta birahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan, kembalilah hai anak-anak yang murtad. Demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Yeremia 3 ayat 12 sampai 14. Kadang-kadang hal yang dilupakan dalam diskusi mengenai klausa pengecualian adalah kenyataan bahwa apapun jenis penyelewengan dalam pernikahan itu hanya merupakan konsensi ilahi, bukan konstitusi, merupakan kelonggaran, bukan norma, bukan standar, bukan kehendak Allah, bukan ideal Allah. Jadi perceraian bukanlah keharusan. Sekali lagi, perceraian bukan keharusan. Karena itu ketika terjadi percabulan, perzinahan, maka dengan anugerah Tuhan, pasangan yang satu dapat mengampuni dan membangun kembali pernikahan mereka. Dengan mengikuti contoh Nabi Hosea, perlu untuk mengampuni dan menerima kembali pasangan yang telah berzina. Hosea 3. Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni banyak dosa-dosa kita. Kita tentu saja mengikuti teladannya dan mengampuni dosa perzinahan. Efesus 4 ayat 32. Namun dalam banyak kasus, pasangan yang bersalah tidak bertobat dan terus hidup dalam percabulan. Disinilah kemungkinan Matius 19 ayat 9 dapat diterapkan. Artinya percabulan, perzinahan yang terjadi berulang-ulang. Demikian pula banyak yang terlalu cepat menikah kembali setelah bercerai. Padahal Tuhan mungkin menghendaki mereka untuk tetap melajang. Kadang-kadang Tuhan memanggil orang untuk melajang supaya perhatian mereka tidak terbagi-bagi. Bandingkan 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 35. Sekarang kita masuk yang kelima, memahami maksud dari teks Ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Ketika orang-orang Farisi yang datang kepada Yesus bertanya kepada Yesus, bolehkah menceraikan dengan alasan apa saja?
Tetapi Yesus memberitahukan bahwa sejak semula tidaklah demikian. Lalu mereka merujuk ke Ulangan 24 ayat 1 sampai 4 tersebut, yaitu menunjuk kenapa Musa memerintahkan memberi surat cerai. Yesus katakan Musa tidak memerintahkan, tetapi dalam tanda petik mengizinkan. Jadi secara intertekstual, ketika kita membahas Matius 19, maka ayat yang dirujuk salah satunya adalah Ulangan 24 ayat 1 sampai 4 ini. Nah, orang-orang yang membahas tentang prase kecuali karena jinah tapi tidak merujuk ke Ulangan 24 ayat 1 sampai 4 ini tidak akan mendapatkan pengertian yang akurat atas prase kecuali karena jinah tersebut. Teks dalam Ulangan 24 ayat 1 sampai 4 penting untuk dipahami sebab bagian inilah yang menjelaskan alasan dan prosedur perceraian. Teks itu berbunyi demikian. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya, dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, berdasarkan teks ini ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan, yaitu satu, yang wajib dalam hukum ini bukanlah perceraian. Ingat itu, yang wajib dalam hukum ini bukanlah perceraian, melainkan proses hukumnya. Jika terpaksa harus bercerai, proses hukum itu mencakup 4 unsur, yaitu 1, adanya alasan yang serius untuk bercerai dan bukan sembarangan alasan. 2, sebuah dokumen perceraian harus diberikan kepada perempuan untuk melindunginya sesudah ia diceraikan. 3, dokumen itu ditulis dengan melibatkan seorang pejabat resmi yang memiliki hak untuk menentukan apakah alasan perceraian itu diterima atau tidak. Dan 4, setelah memberikan dokumen cerai itu, pihak laki-laki secara resmi mengusir sang istri dari rumahnya. 2, peraturan dalam teks ini diberikan bukan untuk menyetujui perceraian. Sekali lagi, peraturan dalam teks ini diberikan bukan untuk menyetujui perceraian, tetapi bertujuan untuk melarang laki-laki mengawini ulang mantan istrinya kalau ia sudah pernah menceraikannya, dan mantan istrinya itu sudah pernah menikah dengan laki-laki lain setelah ia diceraikan. Perhatikanlah klausa jika dalam ayat 1-3 tidak lebih dari sekedar anak kalimat yang disebut klausa syarat. Sedangkan klausa akibatnya baru muncul dalam ayat 4 dengan klausa maka. 3, alasan perceraian ini adalah apabila didapati hal-hal yang tidak senonoh. Kata Ibrani tidak senonoh dalam Ulangan 24 ayat 1 adalah erwat gabar, sebuah prase yang secara harafiah berarti ketelanjangan suatu benda. Kata ini dapat diartikan sebagai keadaan telanjang atau pamer aurat yang dikaitkan dengan perilaku yang tidak suci, tetapi bukan perzinahan setelah menikah. Sekali lagi, bukan perzinahan setelah pernikahan. Karena hukuman bagi perzinahan setelah pernikahan dalam hukum Taurat adalah hukuman mati. Perhatikan baik ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam Imamat 20 ayat yang 10. Bila seorang laki-laki berzina
dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Bandingkan Yohanes 8 ayat yang kelima. 4. Surat perceraian itu wajib diberikan untuk melindungi hak-hak perempuan atau istri yang diceraikan, agar ia jangan diusir begitu saja seenaknya atau diperlakukan seenaknya. Karena itu setiap penyalahgunaan izin tersebut dicegah dengan cara membatasinya dengan berbagai alasan teknis dan pembatasan lainnya. Tampaknya ada kesalahpahaman di antara pria-pria Yahudi dalam menafsirkan tujuan dari izin perceraian dengan memberikan surat cerai tersebut. Jadi pengaturan dalam ayat ini justru digunakan oleh para lelaki untuk mengajukan perceraian terhadap istri mereka. Suatu interpretasi yang keliru. Sehingga tepat jika Yesus menuding keras dengan mengatakan, karena skelorkardia, kekerasan hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Matius 19 ayat yang ke-8. Nah, dengan demikian, perceraian sebagaimana diizinkan Musa dalam Ulangan 24 ayat 1-4, bandingkan Imamat 27 ayat 7-14, Imamat 22 ayat yang ke-13, Bilangan 30 ayat 9 adalah akibat dari skelorkardia, kekerasan hati orang Israel. Matius 19 ayat 8, Markus 10 ayat 5. Tetapi ketidaknormalan situasi ini yang ditolerir dalam perjanjian lama melalui hukum Musa dibatalkan oleh Tuhan Yesus dengan menempatkan kembali ideal Allah, yaitu ketetapannya semula mengenai pernikahan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 5-6 dan Matius 10 ayat 6-9, Kejadian 2 ayat 23-24. Kata dipersatukan dalam kalimat apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia dalam Matius 19 ayat 6 adalah kata Yunani suseuknumi, yang secara harafiah bersama-sama disatukan dalam satu kuk, atau sepenuhnya berarti bersama dalam kuk yang sama yang telah diciptakan bagi mereka. Kita tahu bahwa sebuah kuk memampukan 2 ekor lembu menarik beban bersama. Masing-masing saling berbagi tugas sehingga konsekuensinya adalah meringankan tugas dan keduanya bersama-sama dapat menyelesaikan tugas lebih banyak dari apa yang dapat dicapai kalau mereka hanya sendirian mengerjakannya. Jadi dalam nas ini Yesus menggambarkan pernikahan sebagai sebuah kuk yang Allah buat, di mana seorang laki-laki dengan seorang perempuan dapat memikulnya sehingga mereka bersama-sama dapat meringankan pekerjaan-pekerjaan dan beban-beban kehidupan dan mencapai hal-hal bersama yang tidak dapat dicapai kalau mereka hanya sendirian saja. Kata dipersatukan dalam kalimat apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia tersebut sekali lagi berasal dari kata Yunani suseuknumi yang berarti menyatukan. Sekarang yang keenam, menikah lagi setelah perceraian. Perceraian dan pernikahan kembali adalah dua hal yang berbeda pembahasannya. Tuhan menciptakan pernikahan. Jadi ketika dua orang disatukan, baik orang Kristen atau bukan, penyatuan ini terjadi di hadapan Allah. Ketika orang non-Kristen menikah, kemudian bercerai, mereka melanggar firman Tuhan seperti pelanggaran yang dilakukan orang Kristen. Mengapa? Karena pernikahan adalah satu-satunya lembaga sosial yang ditetapkan Allah sebelum kejatuhan manusia dalam dosa. Kejadian 2 ayat 24, bandingkan Kejadian 1 ayat 28. Ketetapan Tuhan ini tidak pernah berubah dan ini berlaku sejak semula bagi semua orang, bukan hanya bagi orang-orang Kristen saja. Matius mencatat perkataan Kristus demikian. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca
bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, ab arches, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Matius 19 ayat 4. Kata Yunani ab arches atau sejak semula yang disebutkan Yesus di dalam Matius 19 ayat 4 secara intertekstual pastilah merujuk pada Kejadian pasal 2, karena kalimat selanjutnya dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging, yang diucapkan Yesus dalam ayat 5 adalah kutipan dari Kejadian 2 ayat yang ke-24. Allah telah menetapkan pernikahan dari sejak semula, baik untuk orang-orang Kristen maupun untuk orang-orang bukan Kristen. Dan Allah adalah saksi dari seluruh pernikahan, baik diundang maupun tidak, meskipun bentuk dan tata cara bervariasi dalam setiap budaya dan setiap generasi, tetapi esensinya tetap sama dari sejak semula, bahwa pernikahan merupakan satu peristiwa sakral. Tidak peduli pasangan tersebut mengakuinya ataupun tidak, karena itu pernikahan wajib dihormati oleh semua orang. Ibrani 13 ayat yang keempat. Jika orang non-Kristen bercerai kemudian menikah lagi dalam kondisi sudah menjadi Kristen, ia masih bertanggung jawab atas segala konsekuensi pernikahan pertamanya. Menurut 2 Korintus 5 ayat 17. Kita tidak boleh lagi hidup dalam penghukuman atas dosa atau hidup kita terdahulu. Tetapi ayat ini yang sering dikutip oleh orang yang bercerai sama sekali tidak memberikan orang yang bersangkutan izin untuk menikah lagi. Makna yang dikandung di sini adalah bahwa ketika orang yang sudah melakukan perceraian menjadi manusia baru melalui iman yang dimilikinya, ia tetap bertanggung jawab atas kehidupan dosanya yang terdahulu walaupun ia sudah diampuni. Nah, kapan menikah lagi diizinkan setelah perceraian? Ini pertanyaan pentingnya. Pertama, sesederhananya ketika ada perceraian yang tidak alkitabiah, menikah lagi dilarang. Konsekuensinya berdasarkan pemahaman terhadap firman Tuhan, jika ada pihak yang melakukan perzinahan dan perzinahan berakhir dengan perceraian, pelaku perzinahan sebagai pihak yang berdosa haruslah memilih untuk tetap melajang. Matius 5 ayat 31 sampai 32. Sebab jika tidak, ia hidup dalam dosa. Penting untuk diperhatikan bahwa hanya pasangan yang tidak bersalah lah yang diizinkan untuk menikah kembali. Meskipun tidak disebutkan dalam ayat tersebut, izin untuk menikah kembali setelah perceraian adalah kemurahan Tuhan kepada pasangan yang tidak bersalah, bukan kepada pasangan yang berbuat zina. Paulus menegaskan hal ini dalam 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 11, di mana Paulus mengutip ajaran Yesus, jika orang memilih untuk meninggalkan pernikahan tanpa landasan alkitabiah untuk bercerai, dan hal itu bertentangan dengan keinginan pasangannya, ia sedang memilih untuk melajang. Sampai di sini terkait dengan kasus Ahok mengenai perceraian dan pernikahannya kembali, ada orang yang salah. Dalam hal ini saya tidak membela pendeta Stephen Tong, tetapi saya percaya dan yakin pendeta Stephen Tong telah melakukan prosedur alkitabiah ini. Jadi dalam hal ini, Pastor Joshua Tewuh yang mengatakan bahwa Ahok pasti masuk ke neraka jika dia tidak bertobat terkait dengan perceraian dan pernikahannya kembali adalah salah di dalam memahami firman Tuhan secara komprehensif. Dalam hal ini, saya mendukung pendeta Stephen Tong apabila prosedur perceraian dan pernikahan kembali Ahok telah disesuaikan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kedua, pernikahan kembali juga diizinkan ketika perceraian terjadi karena pasangan yang tidak percaya kepada Kristus meninggalkan pernikahan. Pihak yang ditinggalkan atau yang tidak berdosa bebas untuk menikah lagi. Paulus dalam 1 Korintus 7 ayat 15 mengatakan, tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat.
Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Memang konteks ayat ini tidak menyinggung soal pernikahan kembali, dan hanya mengatakan bahwa orang percaya tidak terikat di dalam pernikahan kalau pasangan yang belum percaya mau bercerai. Tetapi kebiasaan orang Yahudi dalam perjanjian lama menetapkan bahwa jika ada hak untuk bercerai, ada hak untuk menikah lagi. Pengajaran Paulus dalam perjanjian baru tidak bertentangan dengan keyakinan ini. Ketiga, tentu saja dalam hal kematian pasangan yang ditinggalkan bebas untuk menikah lagi. Paulus mengatakan sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga ia bukanlah berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Roma 7 ayat 2-3. Hal yang sama disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. 1 Korintus 7 ayat 39. Menikah kembali setelah bercerai mungkin merupakan pilihan dalam keadaan-keadaan tertentu. Namun tidak selalu merupakan satu-satunya pilihan. Adalah menyedihkan bahwa tingkat perceraian di kalangan orang-orang yang mengaku Kristen hampir sama tingginya dengan orang-orang yang tidak percaya. Alkitab sangat jelas bahwa Allah membenci perceraian. Maliaki 2 ayat yang ke-16. Dan bahwa pengampunan dan perdamaian rekonsiliasi seharusnya menjadi tanda-tanda kehidupan orang percaya. Lukas 11 ayat 4, Efesus 4 ayat 32. Akhirnya, perceraian dalam ideal Allah tidak pernah dibenarkan, bahkan sekalipun oleh karena perzinahan. Perzinahan adalah dosa, dan Allah tidak menyetujui dosa maupun terputusnya pernikahan. Apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Matius 19:6. Pengampunan melalui pengakuan dosa membatalkan status keadaan yang berdosa dari orang yang diceraikan. Bandingkan Yeremia 1 ayat yang ke-14. Satu-satunya alasan mereka masih hidup dalam dosa setelah perceraian adalah bahwa perceraian itu merupakan suatu dosa. Dan selama mereka tidak bertobat mengakui dosa perceraian, mereka masih hidup dalam dosa. Tetapi jika mereka mengakui dosa mereka, Allah akan mengampuni seperti dosa yang lainnya. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Sekalipun perceraian tidak pernah dibenarkan, kadang-kadang hal itu diizinkan dan selalu ada pengampunan untuk dosa. Karena itu, mereka yang mengakui dosanya, bertobat, mengakui dosa perceraian, dan bertanggung jawab untuk itu, harus diperbolehkan untuk menikah kembali. Tetapi pernikahan kembali mereka lakukan haruslah untuk seumur hidup. Jika mereka gagal lagi, tidaklah bijaksana memperbolehkan mereka untuk terus mengulangi kesalahan ini. Hanya mereka yang condong untuk memelihara komitmen seumur hidup yang boleh menikah dan merencanakan pernikahan kembali. Pernikahan adalah lembaga yang sakral dan tidak boleh dicemarkan oleh perceraian, khususnya oleh perceraian yang terjadi berulang kali. Bandingkan Ibrani 13 ayat 4. Dan orang Kristen harus melakukan segala sesuatu, segala upaya dengan sekuat tenaga untuk mengagungkan standar Allah mengenai pernikahan monogami seumur hidup. Karena ini adalah ideal Allah. Matius 19 ayat 5-6. Akhirnya, orang percaya yang bercerai dan atau menikah kembali, jangan merasa kurang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan sekalipun perceraian dan pernikahan kembali tidak tercakup dalam kemungkinan khusus pengecualian dari Matius 19 ayat 9,
Tuhan seringkali menggunakan bahwa ketidaktaatan orang-orang Kristen untuk mencapai hal-hal yang baik. Demikian yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik. 끝도 없이 내리는 비처럼 그대가 가슴 깊이 내리죠. 셀 수 없는 모래처럼 내 맘 가득 찬 그대이다. 외롭던 날들 뒤척인 눈물들 추억에 실어 웃으며 보내요. 걸음이 느려서 내 맘이 느려서 닿을 듯 그대의 참 멀리 돌아왔죠. 그래서 아프고 그래서 그리워 웃어도 눈물 나는 내 사랑이죠. 시간이 멈춰도 가슴이 멈춰도 거짓말처럼 또 내 품에 살겠죠. 사랑해요. 내 심장이 뛰는 그대만큼 외롭던 날들 뒤척인 추억에 실어 웃으며 보내요. 걸음이 느려서 내 맘이 느려서 닿을 듯 그대의 참 멀리 돌아왔죠. 그래서 그래서 그리워 웃어도 눈물 나는 내 사랑이죠. 시간이 멈춰도 가슴이 멈춰도 거짓말처럼 또 내 품에 살겠죠. 사랑해요. 심장이 뛰는 그대만큼 그댄 웃어요. 눈물은 날 줘요. 그게 내 행복이니까. 다시는 없겠죠. 죽어도 없겠죠. 가슴을 토해도 그 자리인 사랑해요. 내 심장이 뛰는